Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Hari ini kita akan membahas terkait pertemuan kedua kita dalam mata kuliah komunikasi massa. Materi kita yang kedua akan membicarakan terkait konvergensi dan pembentukan kembali komunikasi massa. Capaian pembelajaran mata kuliah kita hari ini adalah mahasiswa diharapkan mampu menganalisis masalah tentang konvergensi dan pembentukan kembali komunikasi massa. Nah, sebelum kita mempelajari hal tersebut, hal utama atau hal pertama yang bisa kita pelajari untuk bisa mengetahui perubahan apa sih yang terjadi adalah ketika kita melihat pada transisi industri. Perubahan apa saja yang terjadi pada industri media? Dalam konteksnya adalah industri media yang berkecimpung dalam komunikasi massa. Ada film, tren mengunduh, penonton televisi, DVD, industri video game, penjualan buku, sirkulasi surat kabar, sirkulasi majalah, dan pendengar radio. Hampir dari keseluruhan yang saya sebutkan barusan adalah fenomenanya semua industri yang ada mengalami penurunan jumlah konsumennya, pembaca, pendengar, dan penontonnya. Ada yang berubah atau ada yang berbeda dalam tren mengunduh. Tren mengunduh mengalami peningkatan yang signifikan, diawali dengan tren mengunduh file musik di awal-awal perkembangannya. Disinilah mulai muncul atau mulai menjadi tren file dalam bentuk digital, sehingga tren mengunduh menjadi atau marak dilakukan oleh para konsumen media baru. Nah, tapi untuk aspek yang lain, industri yang lain, misalnya film, penonton televisi, pembeli DVD, pengguna atau pemain video games, pendengar radio, pembaca surat kabar, dan majalah, semua secara kompak mengalami penurunan, teman-teman. Nah, tapi apa kabar baik untuk industri media sekarang ini? Cara orang mengkonsumsi media bisa berubah, namun ada satu hal itu sendiri yang menetap, yaitu kebutuhan orang untuk mengkonsumsi media itu sendiri. Cara orang yang berubah tapi tidak mengubah atau tidak mengubur pada kebutuhan. Kebutuhan orang mengkonsumsi media selalu ada, hanya caranya saja yang berbeda. Nah, bagaimana media bisa memanfaatkan kebutuhan orang terkait media tersebut? Nah, dengan adanya konvergensi, media bisa bersatu dalam satu device, peralatan, itu akan bisa memungkinkan media bisa dikonsumsi oleh satu orang secara bersamaan. Fenomena inilah yang bisa menjadikan atau menyebabkan durasi mengkonsumsi dan jumlah media yang dikonsumsi oleh orang akan menjadi bertambah karena orang-orang memiliki kemampuan untuk multitasking ketika mengkonsumsi media. Seseorang bisa secara bersamaan membaca buku sambil mendengarkan musik, membaca majalah sambil tetap men-scroll atau melihat-lihat akun media sosialnya. Seperti itu kan? Nah, sehingga otomatis kondisi ini akan mengakibatkan jumlah penonton, jumlah pembaca, jumlah pendengar akan terus bertambah, teman-teman. Perubahan pada komunikasi massa, apa yang berubah dari komunikasi massa? Konsentrasi kepemilikan dan konglomerasi. Bagaimana suatu perusahaan media itu dimiliki oleh satu perusahaan besar, kemudian memiliki perusahaan-perusahaan lain yang sejenis. Misalnya MNC. MNC itu memiliki beberapa stasiun televisi yang bersiaran nasional, televisi yang bersiaran lokal, memiliki radio, memiliki portal berita online, ya kan? Sehingga itulah yang bisa mengubah bagaimana komunikasi massa yang ada di Indonesia, salah satu contohnya. Globalisasi itu sendiri, bagaimana batas-batas antar negara sudah melebur, sehingga kepemilikan media, konten medianya bisa saling berbagi antar negara di dunia ini. Fragmentasi halayak. Halayak dibagi-bagi menjadi segmen-segmen tertentu. Pendengar radio A ada, pendengar radio B ada, penonton film dengan genre tertentu ada, tapi dengan genre lain juga tetap ada, seperti itu teman-teman. Kemudian fenomena hyperkomersialisasi. Bagaimana setiap media harus bisa bertahan hidup dengan melakukan berbagai cara untuk bisa mengeruk atau mendapatkan keuntungan lewat beriklan. Bagaimana iklan dikemas dari berbagai media, perubahan pengemasan seperti apa yang dilakukan oleh masing-masing media untuk tetap bisa mendapatkan keuntungan untuk bertahan hidup. Nah, pembeda media semakin terkikis karena konvergensi media ada dalam satu gadget, device, sehingga perbedaan antara radio, antara podcast, antara televisi akan semakin blur, akan semakin sulit dibedakan satu sama lainnya. Ya enggak? Podcast aja yang awalnya memang hanya suara seperti radio, tapi ketika
bagaimana proses perekamannya, syutingnya itu juga diakomodasi oleh video, apa bedanya sama audio visual yang lainnya, televisi misalnya, seperti itu kan? Nah, sehingga konvergensi memungkinkan adanya digitalisasi, konektivitas yang sangat tinggi, dan kemajuan teknologi yang tidak berkesudahan. Konvergensi inilah yang bisa mencampur adukan media-media menjadi sudah tidak punya batasan yang jelas lagi dalam satu alatnya. Nah, pengembangan keahlian literasi media apa yang harus kita miliki ketika konteks komunikasi massanya berubah, ya kan? Ketika komunikasi massa berubah, industri pasti berubah. Keahlian literasi media apa yang harus kita miliki? Kita harus bisa mempertimbangkan kembali proses komunikasi massa yang terjadi. Kenali apa yang berubah. Yang pertama, kenali apa yang berubah dari interpreter A, produsen konten. Yang tadinya produsen konten dimonopoli oleh perusahaan-perusahaan besar, gitu kan ya, korporat, tapi sekarang banyak sekali produsen-produser konten yang sifatnya indie, gitu kan ya. Sehingga mereka bisa memproduksi konten tertentu dengan scope tertentu, dengan biaya tertentu. Kita akan bisa tahu, kita akan bisa berpikir nih, oh kalau untuk mau membajak, kalau untuk mau melihat yang bajakan, membeli yang bajakan, akan lebih berpikir nggak ketika dia diproduksi secara indie misalnya. Karena memang melihat bagaimana effort mereka untuk bisa menghasilkan suatu karya. Nah, kita juga harus bisa mengenali apa yang berubah dari pesannya itu sendiri. Banyak sekali pesan-pesan media yang berubah, gitu kan, pendekatannya, gayanya, cara penyampaian pesannya, termasuk efeknya juga. Dan apalagi yang berubah yang terakhir? Umpan balik dan interpreter B, halayak itu sendiri. Halayaknya juga berubah, yang tadinya memang terbiasa mengkonsumsi media mainstream yang sifatnya tradisional, kemudian menjadi media baru yang lebih digital. Banyak sekali perubahan-perubahan kebiasaan-kebiasaan yang berubah dari media cetak mainstream pada yang digital. Dari yang membaca, menonton, sekarang jadi men-scroll. Dari yang harus berada di depan televisi tepat waktu, ada yang bisa menyimpan video dan bisa ditonton dalam waktu yang berlainan lagi. Nah, hal-hal yang seperti itu. Kenali sender, kenali pembuat kontennya, kenali pesannya, dan kenali halayaknya. Baru kita bisa memahami perubahan apa yang terjadi dalam konteks media massa. Sekian materi kita hari ini di pertemuan kedua. Masih banyak pertemuan yang akan kita lakukan, teman-teman. Ada 12 lagi. Jadi mohon semangat di satu semester ini. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.